Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast Season 2 episode keempat. Di episode keempat kali ini gue pengen sharing tentang pricing untuk freelancer. Oke, sebelum gue mulai, karena ini adalah ceritanya sharing, gue pengen share dulu kenapa penting banget buat para freelancer pemula itu untuk mengetahui yang namanya pricing atau memberikan harga terhadap jasa yang kalian tawarkan kepada klien kalian. Dan ada beberapa hal yang harus diketahui oleh para freelancer pemula karena ketika terjun ke dunia freelancer itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kalau bicara soal harga ya, harga jasa yang ditawarkan itu sama aja kayak para fresh graduate yang baru masuk kerja, baru interview, ketika ditanya ekspektasi gaji yang ingin didapatkan itu berapa, mereka masih meraba-raba. Sama kasusnya dengan para freelancer pemula yang baru menawarkan jasanya pertama kali. Cuma bedanya di sini adalah kalau misalnya kalian ngelamar di kantor, bentuk gajinya itu cuma satu, yaitu dibayarkan secara tunai pada tanggal tertentu. Sedangkan untuk freelancer sendiri itu ada dua jenis pembayarannya. Yang pertama yaitu pembayaran dengan berbasis project, lalu yang kedua pembayaran dengan berbasis jam. Di beberapa podcast gue sebelumnya, gue sering banget bahas tentang project freelancer. Freelancer kalau ngambil project tuh begini. Kenapa gue selalu bahas project? Karena memang di Indonesia itu ya, sistem pembayarannya itu masih berbasis project. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pembayaran berbasis jam juga. Tapi memang masih kebanyakan berbasis project. Sedangkan kalau misalnya freelancer di luar negeri atau kalian mengambil klien dari luar negeri, kebanyakan mereka sudah menggunakan basisnya per jam. Kalau gitu mana yang lebih baik, Win? Sebenarnya untuk dua jenis pembayaran ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Cuma kalau menurut gua bedanya itu lebih ke waktunya. Maksudnya di sini adalah presisi waktunya. Kalau lu ngambil project ya kan, project itu sifatnya udah paketan dari A sampai Z harus lu selesaiin dalam waktu tertentu. Dan ibarat amit-amit nih telat gitu, ya orang masih maklumin, yang penting lu menyelesaikan fiturnya sampai selesai. Toh bayarannya juga sama aja gitu kan, udah dihitung per paket atau per project. Sedangkan kalau per jam itu dia lebih strict dari waktu. Artinya dari awal kalian benar-benar harus nentuin nih selesai ngerjain ini project berapa jam. Dan kalau seandainya telat itu harus gimana lagi, harus negosiasi lagi. Karena ibaratnya lu telat nih berarti kan nambah jam. Apakah lu akan menambah bayaran ataukah lu menggratiskan? Kan itu tergantung dari freelancernya lagi kan masing-masing. Tapi memang lebih strict aja karena hitungannya udah per jam, bukan per fitur yang dikerjakan. Lalu kalau misalnya project, biasanya untuk klien yang menggunakan sistem project ini pun biasanya agak sesuka hati juga sih. Makanya ketika kalian mengambil sebuah project itu sebaiknya kalian menggaris bawahi batasan-batasannya seperti apa. Misalnya revisinya berapa kali, lalu fitur ini flow-nya seperti apa, lalu kata-katanya atau kalimat yang ditampilkan itu seperti apa. Itu harus kalian perjelas di awal, atau enggak di tengah-tengah boleh, cuma kalian batasin cuma bisa berapa kali. Karena kalau seandainya nggak dibatasin dan klien itu sesuka hati, akan terjadi banyak perubahan sehingga project itu nggak akan kelar-kelar. Tapi bukan berarti kalau yang pengerjaannya itu hitungnya per jam, nggak seperti itu juga. Ada yang seperti itu. Cuma karena memang dibatasin waktu sehingga freelancernya itu bisa punya alasan untuk meng-cut mereka dari project tersebut karena waktunya sudah habis, kan bisa seperti itu. Lalu masalah di pricing ya. Kalau masalah di pricing itu biasanya kalau project itu kan diketok ya. Dan ini biasanya terjadi banget buat para freelancer pemula yang belum tahu harga. Mereka asal ngetok aja tanpa memperhitungkan waktu pengerjaan. Sehingga kalau kalian ngambil yang sistemnya basis project, bisa banget terjadi yang namanya kerugian karena kalian nggak memperhitungkan berapa lama waktu kalian mengerjakan. Ya mungkin kalian mikirnya nggak apa-apa lah, masih project pertama, rugi dulu nggak apa-apa. Gue paham sih, cuma kasihan aja kalau seandainya kalian dapat klien itu yang sedikit-sedikit minta revisi, sedikit-sedikit minta revisi. Jatuhnya itu membuat kalian kehabisan waktu dan juga
rugi di pembayarannya. Sedangkan kalau seandainya kalian menentukan sistem pembayarannya dengan per jam, ketika ada keterlambatan itu kalian bisa menegosiasikan lagi biaya untuk waktu lebihnya atau waktu dalam tanda kutip lemburnya. Terlebih karena si klien itu banyak minta revisi, kalian pun bisa mempunyai alasan yang lebih kuat gitu. Kalau seandainya project kan udah ketok dari awal sampai akhir harus selesai sesuai dengan keinginan klien. Jadi itu sedikit perbedaan antara yang sistem pembayaran project dan juga sistem pembayaran per jam. Lalu ada beberapa fakta juga di lapangan yang gue temuin ketika gue melakukan pekerjaan sebagai freelance ini. Terlebih di pasar freelance Indonesia. Yang pertama, banyak banget klien ngasih project itu dengan budget yang sangat-sangat minim. Ini terjadi hampir sebagian besar di Indonesia. Di luar ada, tapi di luar mungkin mereka sudah mengerti dan paham tentang budget dari freelancer sendiri, makanya udah mulai terbuka juga. Sedangkan di Indonesia ini, ketika gue mulai nyari pekerjaan-pekerjaan freelance, gue melihat bahwa budget-budget yang biasa dicantumkan itu minim, sangat-sangat minim. Terlebih untuk apps development atau web development, pokoknya yang berbau software itu menurut gua masih sangat minim untuk budgetnya. Gua udah compare dengan beberapa bidang lainnya, misalnya seperti desain grafis, lalu juga fotografi dan penulisan. Menurut gua budget yang dikeluarkan oleh klien untuk pembangunan website atau aplikasi itu masih sangat minim. Mungkin hal ini terjadi karena pembangunan website atau apps itu masih tergolong baru, sehingga klien-klien itu yang ingin membuat website atau apps itu yang tidak paham, kurang teredukasi apa aja sih yang diperlukan untuk membuat website atau membuat aplikasi, sehingga menggunakan referensi-referensi dari bidang-bidang lainnya. Untuk nominalnya nggak akan gue sebutin karena menurut gue itu agak relatif ya untuk setiap orang. Tapi menurut gue dengan perhitungan-perhitungan di dunia IT yang udah gue pelajarin, dan itu udah gue kurangin juga karena kan melihat dari sisi pekerjaannya dan freelance itu tetap masih minim. Lalu dilanjutkan dengan fakta kedua, apakah project yang dengan budget minim ini ada yang mau ambil? Wow, pasti ada. Karena di fakta kedua ini adalah banyak freelancer yang berani banting harga. Jadi kalau seandainya kalian itu masuk ke dunia freelancer sebagai freelancer baru, jangan kaget ketika kalian melihat banyak freelancer yang udah punya rating masih berani banting harga. Terlebih kalau seandainya mereka ngambil project yang udah jelas nominalnya atau range harganya itu udah dicantumin. Disitulah banyak freelancer yang berani banting harga. Sehingga project yang tadi menurut gua budgetnya itu minim dapat dikerjakan oleh freelancer dengan budget yang minim pula. Kalau begitu resikonya apa, Win? Resikonya adalah menurut gua kliennya jadi nggak teredukasi. Karena apa? Karena semua kebutuhan mereka dengan budget yang mereka sediakan itu akhirnya tercukupi, dan mereka itu mikir bahwa oh dengan budget ini ya tercukupin, berarti dengan budget-budget yang minim yang lainnya gue pun bisa mendapatkan hal-hal serupa. Akhirnya mereka bakal mulai sering ngebid project-project dengan budget yang serupa. Akhirnya apa? Akhirnya banyak juga freelancer yang terpaksa banting harga biar bisa bertahan hidup untuk mendapatkan project-project dengan budget yang minim tersebut. Lalu dilanjutkan dengan fakta ketiga, karena mereka mengambil project dengan budget yang minim dan juga pembayaran mereka itu yang mereka tawarkan minim, akhirnya mereka dipaksa untuk kerja super cepat. Jangankan untuk budget yang super minim ya, budget yang lumayan cukup ataupun besar juga, biasanya kliennya itu meminta pengerjaannya itu dalam waktu yang super cepat. Gue pernah ya dapat sebuah project, ini baru dapat doang, belum gue kerjain karena gue merasa ini nggak worthy, makanya gue cancel aja. Karena project ini dengan budget yang menurut gue udah pas untuk rate gue. Lalu ketika gue ngobrol-ngobrol, ternyata mereka itu minta pengerjaannya itu dalam waktu 1 bulan dengan fitur yang sebegitu banyaknya. Sebenarnya untuk ngambil project tersebut dalam waktu 1 bulan bisa gue kerjakan, tapi jika dikerjakan dengan work ethic gue atau etika kerja gue sendiri yang udah ada, itu udah nggak masuk. Dan kalau seandainya dipaksakan akan merusak work ethic gue, dan belum lagi kalau seandainya telat akan merusak workflow untuk project-project lainnya. Karena kan gue ngambil project itu bukan cuma satu ya, ada beberapa.
dan itu harus gue manage bagaimana caranya agar project-project yang lain itu bisa berjalan seirama. And then gue lanjutin lagi dengan fakta yang keempat. Fakta keempat itu adalah ternyata banyak di workplace freelancer itu, freelancernya itu bukan berasal dari individu, tapi banyak yang berasal dari institusi atau mungkin agensi kecil-kecilan. Terus masalahnya di mana, Win? Sebenarnya gak ada masalah sih, cuma balik lagi, kalau seandainya kalian ngambil job di sebuah marketplace freelance, artinya apa? Artinya freelancer yang lain itu adalah kompetitor kalian. Kalau seandainya semua freelancer itu individu, berarti kan kalian bersaing antar perorangan. Tapi ada di sini yang bentuknya agensi kecil-kecilan atau mungkin sebuah grup beberapa orang gitu. Artinya kalian langsung berkompetisi dengan para institusi-institusi tersebut. Ya tentunya setiap jenis freelancer itu entah individu ataupun institusi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Jadi tinggal bagaimana caranya kalian itu bisa mengeluarkan kemampuan kalian sehingga klien itu tertarik dengan kalian sehingga mau bekerja bersama dengan kalian. Tapi tenang aja kok, hal ini bukan cuma terjadi di pasar Indonesia, tapi di pasar luar pun juga terjadi. Gue udah ngecek dan udah merasakan sendiri. Kemudian lanjutkan dengan fakta yang kelima, yaitu banyak project yang dimasukkan oleh klien tapi tidak ada resolusi atau tidak ada kesimpulan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya mereka nggak ngambil freelancer mana yang akan dipakai buat kerjain project tersebut. Jadi sabar-sabar aja buat freelancer yang udah yakin banget nih kalian bakal diterima di project ini. Pas dilihat lama-lama kok nggak ada respon, akhirnya projectnya ditutup sama marketplace-nya. Sebenarnya hal ini sebabnya simpel banget sih. Biasanya karena budget yang ditawarkan oleh para freelancer itu satu, tidak sesuai dengan budget yang mereka miliki. Meskipun mereka itu open suggestion atau membuka penawaran, tapi mereka itu punya budget sendiri, dan ketika kalian masukin budgetnya itu, tahu-taunya nggak sesuai dengan budget mereka. Karena biasanya kalau open penawaran itu atau open suggestion itu, freelancer berani ngasih budget yang jumlahnya gede. Nah di sini aneh nih. Kalau misalnya budgetnya ditentuin, mereka berani banting harga, tapi kalau dibuka open suggestion, budgetnya yang dikasih itu biasanya berani yang tinggi-tinggi. Lalu sebab kedua adalah biasanya orang-orang itu buka project atau membuka sebuah penawaran biar mereka tahu estimasi harga yang bisa mereka gunakan untuk meng-hire orang-orang yang lain. Atau bisa dibilang marketplace freelancer itu hanya untuk referensi mereka untuk budget yang disediakan dalam meng-hire orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga biasanya karena memang banyak orang yang iseng-iseng nge-spam. Udah itu aja, nge-spam. Gue jarang ketemu yang beginian, tapi gue pernah ketemu sih sekali-sekali. Dan menurut gue ini annoying banget. Lalu gue lanjutin dengan fakta ke-6 adalah kebanyakan orang-orang yang naruh project itu pengen nyari freelancer dalam tanda kutip full time. Full time-nya di sini bukan maksudnya freelancer yang udah benar-benar seumur hidupnya itu kerja full time, bukan. Mereka pengen freelancer itu kerja full time on site dan mengerjakan satu project tertentu. Dan menurut gua ini agak annoying karena orang itu menjadi freelance ingin terlepas dari ikatan korporasi atau ikatan kantor gitulah. Dan mereka itu pengen nyari pendapatan dari beberapa sumber lainnya, artinya pengen dapat dari beberapa sumber. Kalau seandainya kalian nyari freelancer untuk kerja di onsite dan cuma boleh megang project itu aja, apa bedanya kalian meng-hire orang untuk kerja full time? Itu yang pertama. Tapi apakah itu salah? Nggak salah. Hal itu akan menjadi salah kalau seandainya budget yang mereka keluarkan itu cuma berani kayak menggaji orang dalam waktu 1 bulan. Jadi kayak kerja full time beneran. Kalau seandainya pakai logika nih, ada seorang freelancer kalau seandainya dia dalam 1 bulan ngambil project sekitar 3 project dengan penghasilan sekitar 30 juta misalnya. Lalu ada tawaran project freelancer dalam tanda kutip full time dengan bayaran itu per bulannya 6 juta. Tapi mereka cuma boleh kerja di situ aja dan ngerjain project itu aja sampai selesai. Menurut lu worthy nggak dapetin 6 juta dibandingkan dengan 30 juta yang tadi? Dan juga pembayarannya itu sistemnya bukan yang stabil gitu 6 juta kan, karena dia tetap jatuhnya freelancer, paling 6 juta itu dalam waktu 3 bulan.
Beda kalau seandainya lu kerja full time. Kalau seandainya dia benar-benar kerja full time, gajinya 6 juta, masih bisa di compare lah dengan yang 30 juta itu yang tidak stable. Tapi ini kan jatuh-jatuhnya sama-sama freelance, seperti itu. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue sharing di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena kalian akan mendapatkan info-info menarik dan juga update terbaru dari Opsiana Podcast tentunya. Well, gua rasa itu aja. Terima kasih semua. See you next time di next episode. Bye.